Besok pagi sekali kita jalan ke tempat Abu Ismail. Jangan telat. Emang harus pagi banget ya? Rugi kalau nggak dapat suasana pagi di pinggir Danau Lutawar. Oke. Ada pengalaman buruk apa sama kopi? Sampai segitunya nggak suka sama kopi? Kenapa sih? Harus selalu punya alasan kalau kita nggak suka sama sesuatu. Padahal menurutku kalau nggak suka ya nggak suka aja, nggak apa-apa kan. Kamu bikin apa? Ini cara orang Gayo menikmati kopi. Apa bedanya sama tempat lain? Tunggu sampai tetesan air kopi ini penuh. Baru kita bisa nikmati kopinya. Oh gitu. Lama banget ya? Nggak lama. Siapa yang membawamu ke Jakarta? Oh, dulu ada bapak-bapak relawan waktu tsunami. Dia pengusaha dan dia membawaku ke Jakarta dan mengangkatku sebagai anaknya. Beliau pengusaha apa? Pengusaha hotel. Jadi beliau punya hotel dengan konsep Aceh dan hotel beliau adalah satu-satunya hotel dengan konsep Aceh di Jakarta. Di rumah beliau pun banyak sekali buku-buku yang sangat langka dan aku sudah menghabiskan semua buku yang beliau punya. Beliau orang Aceh? Iya, beliau orang Aceh yang sudah menetap di Jakarta. Beliau orangnya sangat baik sekali. Semua sekolahku dibiayai sama beliau sampai selesai, termasuk kuliah. Oh ya, ajarin aku mana dong? Susah gak sih? Bukan saat yang tepat belajar manah di saat hati kamu lagi galau kayak sekarang. Emangnya kenapa? Orang yang hatinya lagi galau, susah akan tepat sasaran. Selalu meleset. Berarti kamu belum pernah meleset? Sekarang belum sih. Berarti kamu gak pernah galau? Nggak pernah. Paling bentar lagi. Apaan sih? Oh ya malah, kata ayahmu kamu mirip sekali sama ibumu. Kuat juga ya, dijutekin sama 2 orang sekaligus tiap hari lagi. Ibuku sudah meninggal. Sorry. Sebenarnya sampai sekarang aku belum bisa maafin ayah aku. Kenapa? Ibu meninggal karena sakit di saat mereka berdua sedang bertengkar. Keadaan ibu semakin memburuk karena stres, hingga akhirnya ibu meninggal. Dua orang yang saling mencintai pasti akan menemui yang namanya perpisahan. Dan perpisahan dengan kematian itu adalah perpisahan yang paling baik. Kenapa gitu? Bukannya itu sangat menyakitkan? Karena tidak ada pengkhianatan di situ. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Mala tersenyum. Pasti kalian juga kan?
gimana sama Dek Mala? Gimana apanya? Kayaknya kau doyan tuh sama kopi. Ya elah, haus doang itu bang. Amin. Tapi si Mala unik sih bang. Betul kan? Kau tuh kan, Mit, udah kena panah asmaranya Dek Mala, Mit. Cuma karena ngomong unik doang. Oh ya, Mit. Kau kan udah lama tinggal Jakarta. Gimana cewek sana? Cantik nggak? Apa bedanya sama cewek di Aceh, Mit? Ya cewek di mana-mana semua sama aja bang. Di Jakarta, Manado, Papua sama aja bang. Ya, masuk aku, Mit, cewek Jakarta tuh gimana sifatnya, orangnya gitu. Ya orangnya sama-sama berbentuk cewek bang. Terus ya sama aja lah, nggak usah berstigma apa-apa. Sama satu lagi, sama-sama diciptain dari tanah. Ngomong sama aku dari kemarin, Mit. Yang ditanya apa, kau jawab kemana? Alah. Mit, aku mau nanya nih. Tapi jawab jujur loh. Ya. Antara Jasmine sama Mala, kau pilih yang mana? Apaan lagi sih? Bang. Tapi si Fahri itu siapanya Yasmin ya bang? Lo tau gak? Kenapa emang? Ya gak apa-apa, nanya aja. Saudaranya, Mit. Si Fahri itu sepupunya si Jasmine. Si Fahri pun udah punya tunangan tuh. Oh iya, Mit. Kan kau bilang tadi bahwa semua cewek itu sama, terbuat dari tanah. Tapi kok ada ya cewek yang jahat sama cewek yang baik? Ya gak tahu bang. Mungkin ada yang dari tanah kuburan gitu. Aku pikir apa? Allah. Gerdak lah, Mit, mako, Mit. Lebih baik tidur lah. Hari ini saya sangat senang bisa bertemu dengan Abu. Karena serasa pencarian kami jauh-jauh ke sini tidak sia-sia. Tapi sungguh Abu, saya tidak bisa mengingat semua hal yang Abu ceritakan tadi. Gak apa-apa, Damit. Saya maklum. Ketika itu kan kamu masih kecil. Saya mengenal baik ibu kamu, Amit. Dia selalu mengambil dagangan kepada saya untuk jual kembali di Banda Aceh. Nah,
sekali waktu kamu ikut ibumu ke tempat saya. Tapi apakah setelah tsunami Abu sempat bertemu dengan ibu saya? Ya, pernah. Ibumu selamat dari bencana tsunami, Hamid. Waktu itu saya menyupai ibumu dalam keadaan depresi banget, Hamid. Dia bilang anaknya Hamid sudah tewas dibawa gelombang tsunami. Ya, setahu saya ibumu hidup dari satu tenda ke tenda yang lain. Jadi Ma Hamid masih hidup, Abu. Abu tahu dia ada di mana, Bu? Maafkan saya, Hamid. Itulah pertemuan saya terakhir dengan ibu. Saya hanya menyapanya sebentar. Saat itu suasana kacau sekali. Saya sendiri ketika itu mencari keluarga saya yang sudah hilang. Hamid, aku rasa informasi yang disampaikan Abu ini sangat penting. Kita jadi tahu kalau ternyata ibu kamu itu selamat waktu tsunami. Cuma kalian nggak saling ketemu. Sudah jelas semuanya, Mit. Kau harus pulang ke Sabang, Mit. Pasti ibumu pulang ke Sabang, kan? Setahu saya rumah area Hamid yang dulu di Sabang sudah berubah menjadi penginapan. Ya, tapi nggak ada salahnya kalau kamu mau ke sana. Mana tahu, mudah-mudahan ada titik terang. Aman sih, Mit, untuk jalan sore ini. Tapi kan nanti waktu di Banda Aceh ini kita masuk bengkel dulu, kita cari motor lain supaya kita bisa ke Sabang nanti. Ya? Aman tuh. Nah. Mau langsung berangkat sekarang juga? Udah sore, kenapa nggak besok aja? Nggak apa-apa. Ini kan niat baik, jadi harus disegerakan. Oke lah kalau gitu. Terima kasih ya Malah. Udah banyak bantu aku selama di sini. Gak seberapa. Tanah Gayo ini tanah yang indah ya. Dan menurutku ini bisa dibilang Mekahnya para pecinta kopi. Ya Hamid. Kembalilah kapanpun kamu mau kembali ya. Temui aku lagi. Insya Allah. Yaudah kalau gitu aku pamit ya Malah. Sekali lagi terima kasih telah membuatku mencintai kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak pertama mengenal dirimu, hatiku terpaut lakumu. Oh, gayamu, suaramu hadirkan kebahagiaan. Ingin ku rasakan kembali sejak pertama
Apa yang kau lakukan pada aku, Mit? Tega kau, Mit.